Dok. Selamat siang Bu Ayu. Bagaimana kabar Bu? Silakan duduk Bu. Terima kasih dok. Apakah ada sesuatu Ibu yang bisa saya bantu? Iya dok, saya sudah 2 hari ini demam dan juga pusing. Demam, lalu pusing. Mungkin Ibu bisa mencet temperatur Ibu. Ini diletakkan di dahi Ibu seperti demikian. Atau bagaimana? Di tangan saya sih banyak bintik-bintik merah dok. Bintik-bintik merah. Sudah sempat cek darah dok. Ini sudah Boleh cek lihat darah saya. hasilnya? Oke. Berdarah. Saran dari saya menyarankan bahwa sebaiknya Ibu dirawat inap di rumah sakit. Kalau bisa mulai mungkin dari sore ini langsung. Ya, tapi bagaimana ya dok? Besok saya harus ada acara yang dihadiri dan tidak boleh diwakilkan. Saya ya sebagai dokter, saya menyarankan demi kebaikan Ibu, karena kita sudah melihat bahwa Ibu sudah akan masuki fase kritis di mana itu akan sangat membahayakan nyawa Ibu. Saya takutkan itu dapat berakibatkan yang fatal dan mungkin akan memerlukan perawatan medis yang lebih nantinya dari segi biaya maupun dari segi waktu. Ini hanyalah saran dari saya bahwa Ibu sebaiknya dirawat inap di rumah sakit. Tetapi pilihan ada Ibu. Saya yang memberikan pilihan terbaik secara medis. Terima kasih dok atas sarannya. Saya Oklas Karmartani dari kelompok 20. Dokter yang menganut prinsip-prinsip prime fase tidak akan mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pasien dan keluarganya. Keputusan yang diambil oleh dokter untuk pasiennya harus memenuhi setidaknya 4 kaidah dasar, yaitu beneficence, non-maleficence, justice, and autonom. Suatu kondisi terakhir di mana dokter harus memberikan keputusan, itulah yang disebut dengan prime facie. Pengertian dari privacy adalah sebuah prinsip di bidang medis yang mengharuskan seorang dokter untuk menghargai hak otonom dari pasiennya. Dokter harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan pasien tersebut sebelum ia melakukan sebuah tindakan perawatan atau tindakan medis lainnya. Privasi adalah pemilihan salah satu kaidah dasar moral dari 4 yang ada. 1. Melakukan segala sesuatu untuk kebaikan pasien. 2. Tidak melakukan sesuatu yang memperparah kondisi pasien. 3. Menegakkan keadilan untuk semua orang. 4. Hak pemilihan tindakan medis ada di tangan pasien. Adalah di mana sang dokter memberitahu keadaan sebenarnya kepada pasien, dan sang dokter memberikan pilihan yang menguntungkan bagi pasien. Profesi seorang dokter diharapkan bisa menjadi seorang yang bisa memberikan pemecahan dalam permasalahan-permasalahan yang menuntut adanya etika moral, seperti apakah itu menyangkut nyawa pasien dalam hal-hal beretika. Melalui prinsip privasi pula diharapkan seorang dokter bisa menjadi pemecah kebuntuan dengan menggunakan akal sehat dan mengutamakan manusia sebagai pribadi yang berakhlak luhur. Menurut saya, privacy adalah etika seorang dokter yang menyerahkan segala keputusan kepada pihak pasien. Kita sebagai dokter tidak boleh memaksakan treatment tertentu untuk pasien. Pasien berhak menentukan apabila ia mau mengikuti saran atau treatment yang akan dokter berikan. Kebebasan seorang pasien untuk menerima saran atau hasil keputusan dari dokternya. Bioetika adalah aksioma yang mempermudah penalaran etik. Prinsip-prinsip itu harus jelas. Seumumnya yang terjadi di dunia ini, prinsip-prinsip itu berjalan selaras. Tetapi ada beberapa kasus khusus di mana prinsip-prinsip itu saling bentrokan. Dan kita harus mengorbankan satu prinsip demi mendapatkan hasil yang baik. Pengambilan keputusan itulah yang disebut dengan prima facie.